Mas Enggal dari pembukaan dan pantun garingnya tadi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan, memberi insight baru tentang desain-desain yang nantinya diharapkan Bapak dan Ibu bisa membuat desain sendiri. Begitu. Pertama, saya ingin share screen materi saya terlebih dahulu. Apa terlihat materi saya? Oke. Terlihat, Mas. Oke, terima kasih. Jadi judulnya di sini desain promosi Instagram. Tetapi desain-desain yang ingin saya sampaikan nanti tidak cuma untuk Instagram aja, tapi bisa untuk desain e-commerce maupun story untuk WA dan Facebook seperti itu. Selanjutnya, nah ini tentang desain. Jadi desain itu ada untuk menyampaikan pesan kita terhadap orang lain. Jadi desain ada di tengah-tengah, yaitu sebagai jembatan agar pesan dapat lebih mudah tersampaikan. Ini ada pesan, desain, dan pesan. Kenapa sih kok kita ketika ingin menyampaikan pesan lebih baik menggunakan desain? Jadi ketika menyampaikan pesan melalui visual, kita dapat memberi kesan lebih terhadap audiens. Jadi audiens akan lebih mudah menangkap pesan kita dan bisa lebih mengingat seperti itu pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, berikut beberapa kegunaan desain, yaitu mempercepat penangkapan pesan. Jadi jika kita contoh ingin menjual barang seperti tadi ada bakso frozen seperti itu ya Bu. Jadi kalau kita cuma ingin jualan, cuma menulis jual bakso frozen seperti itu aja, mungkin orang-orang yang melihat cuma asal lewat aja. Jadi cuma oh iya jualan bakso frozen. Sedangkan jika kita menambahkan efek visual seperti ada foto frozen food-nya, tentu orang-orang akan lebih tertarik, akan ingin lihat, oh ini seperti apa sih bakso frozen-nya, seperti itu. Lalu juga memberikan kesan kredibel kepada audiens. Dengan kita memberi visual seperti foto dan lainnya, orang-orang audiens atau calon customer kita akan lebih tahu, oh jadi baksonya itu seperti ini. Jadi tidak cuma tulisan aja, audiens nanti tidak cuma membayangkan seperti itu, tapi benar-benar tahu ada barangnya loh seperti itu. Lalu menambah kesan estetik pada pesan yang disampaikan. Nah, ini gunanya desain yang akan kita gunakan di feed atau e-commerce nantinya. Jadi tidak cuma foto, nantinya dapat kita kasih tulisan yang lebih menarik seperti itu. Lalu memberi keunikan tersendiri. Jadi contohnya seperti empon-empon celup itu ya, pasti ada banyak di Batu itu pasti ada banyak orang yang jualan empon-empon celup. Tetapi bagaimana kita memberi keunikan terhadap produk kita sendiri sehingga audiens nantinya bisa langsung paham, oh kalau desainnya seperti ini, pasti ini empon-empon celup yang buatannya dari mbak ini seperti itu. Lalu menarik perhatian audiens. Jadi ketika menggunakan desain pasti seperti contohnya materi yang saya buat ini, kita pasti Bapak Ibu juga tidak cuma fokus terhadap desainnya, tapi juga ada ilustrasi, foto seperti itu. Jadi akan lebih menarik perhatian audiens seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang software desain itu ada banyak sekali yang dapat Bapak Ibu gunakan. Contohnya ada Canva, Photoshop, CorelDRAW, dan Figma. Nah, kalau berbicara tentang desain, pasti semuanya bilang, oh desain itu sulit, ribet, seperti itu. Sebenarnya memang kalau di penggunaan untuk Photoshop dan CorelDRAW, karena Photoshop dan CorelDRAW lebih banyak digunakan oleh profesional, sehingga tampilan layarnya itu, tampilan softwarenya,
itu benar-benar ribet, ada banyak icon-icon, ada banyak fungsi-fungsi seperti itu. Yang bagi orang awam pasti cukup membingungkan. Sedangkan di Canva, seperti yang akan saya ajarkan nanti, penggunaan tampilannya Canva sangat mudah digunakan. Karena hanya ada beberapa icon, dan itu yang penting-penting saja. Seperti itu. Lalu ada juga Figma. Jika Figma ini digunakan untuk UI dan UX. UI UX itu seperti aplikasi, seperti itu. Nah, berikut ada beberapa dua rekomendasi software yang sering saya gunakan ketika mengerjakan feed seperti itu. Yang pertama ada Canva, karena kemudahannya. Dan kedua ada RemoveBG. RemoveBG ini untuk menghilangkan background. Jadi jika Bapak Ibu ketika ingin memfoto produknya dan ingin menghilangkan background-nya, bisa sekali menggunakan RemoveBG ini. Ada aplikasinya dan juga bisa dibuka di internet seperti itu. Lalu, berikut manfaat penggunaan aplikasi Canva, yaitu itu yang saya bilang tadi, tools dan menunya sangat mudah dipahami, lalu dapat dikerjakan di handphone. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan komputer atau laptop, bahkan di handphone Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya. Lalu template desain sangat banyak. Di Canva kita bisa membuat desain sendiri atau menggunakan template itu desain yang sudah dibuat orang lain dan dapat kita gunakan dengan kita rubah tulisan atau foto-fotonya. Lalu auto save. Di Canva kita nggak perlu bingung harus nge-save, harus menyimpan, karena setiap kita mengedit pasti langsung disimpan otomatis oleh Canva. Lalu terdapat versi mobile dan web. Jadi jika ingin mengerjakan di HP bisa, mengerjakan di komputer juga bisa. Lalu cocok untuk membuat konten harian. Jadi karena tampilannya yang mudah, jadi membuat konten harian itu lebih cepat menggunakan Canva daripada software desain yang lainnya. Seperti itu. Nah, lalu kita beralih ke desain Instagram. Di Instagram itu ada 3 jenis yang bisa kita upload. Yang pertama 1:1, yaitu 1080 kali 1080 pixel. Itu ukuran standar untuk feed di Instagram. Lalu yang kedua ada 4:5. Untuk desain ini ukurannya lebih memanjang sedikit. Biasanya digunakan jika materi desain atau apa yang ingin saya masukkan di desain itu banyak, karena tidak cukup di 1:1, saya menggunakannya di 4:5. Lalu selanjutnya ada 9:16. Untuk desain ini biasanya digunakan untuk story Instagram, seperti itu. Nah, kita mulai masuk di pembahasan tentang desain. Yang pertama adalah hierarki visual atau tata letak elemen desain. Jadi kenapa kita harus pintar-pintar menata elemen-elemen desain kita, yaitu agar audiens lebih cepat membaca pesan kita. Contohnya di hierarki visual untuk tipografi ada headline, lalu yang di bawah ada subheadline, dan ketiga ada font caption. Jadi headline itu apa? Headline adalah pesan yang pertama kali ingin kita sampaikan. Contohnya jika ada di koran, pasti headline itu judul yang paling besar. Contohnya seperti pelatihan PIP, seperti itu. Lalu untuk font subheadline adalah penjelasan tentang judulnya. Contohnya pelatihan PIP tentang desain grafis sekarang tanggal 6 April. Ya. Lalu untuk caption biasanya lebih kecil lagi dan lebih banyak. Itu penjelasan info tambahan tentang pelatihannya seperti apa, seperti itu. Jadi jika untuk jualan mungkin headline-nya bisa jual bakso sapi, seperti itu. Langsung font subheadline bakso sapi enak khas Batu, seperti itu.
Lalu info tambahannya dapat penjelasan tentang kasus sapinya, seperti beratnya, lalu jika ada rasa-rasanya seperti itu. Nah, ini hierarki visual. Tujuannya agar mata pembaca bernavigasi untuk melihat apa yang harus mereka lihat pertama kali secara alam bawah sadar. Jadi seperti contoh jika di PPT saya ini, pasti Bapak Ibu yang pertama dilihat adalah tulisan hierarki visual pada tipografi ini. Karena itu saya buat lebih besar, lebih menarik, dan ada banyak warna seperti itu. Yang kedua ada subtitling-nya seperti ini, dan ketiga ada caption. Jadi pembaca akan bernavigasi secara otomatis ketika melihat desain Bapak itu seperti itu. Hierarki visual itu juga terbagi beberapa hal. Pertama adalah skala. Gambar yang lebih besar akan lebih menarik perhatian audiens. Contohnya seperti desain di samping ini. Skala yang lebih besar saya buat di makanannya, foto makanannya. Itu ada makanan seperti mie. Saya buat lebih besar, jadi audiens yang pertama kali melihat akan lebih berfokus kepada makanannya seperti itu. Lalu dilanjutkan ke tulisan-tulisannya yang ada di atas, top menu this week, lalu ada di bawah, pattern noodle, dan setelah itu audiens akan lihat sekelilingnya, ada ilustrasinya, ada fotonya, seperti itu. Jadi audiens akan lebih cepat menangkap pesannya. Nah, lalu kedua ada kontras, yaitu penggunaan satu warna kontras yang menonjol akan lebih mudah menginformasikan pada audiens. Jadi di sini sebisa mungkin ketika ingin membuat desain, Bapak Ibu menggunakan warna yang kontras. Jangan sampai background-nya merah, lalu tulisan PowerPoint ini dibuat merah gelap. Jika seperti itu akan lebih sulit untuk terbaca oleh audiens nantinya desain kita. Di sini tulisan PowerPoint saya buat kuning agar lebih membedakan, agar lebih terlihat jelas seperti itu. Terlihat beda dengan tulisan-tulisan yang lain dan foto yang saya gunakan di bawahnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin menggunakan beberapa warna, mungkin 2-3 warna di dalam desain agar tidak terkesan flat di desainnya. Lalu ada ruang kosong. Ruang kosong akan memberi perasaan lega dan membantu audiens lebih fokus pada elemen utama. Jadi sebisa mungkin dalam satu kotak saya biasanya menyebutnya kanvas, satu kanvas desain. Kita tidak mengisi terlalu banyak elemen atau benda-benda di dalamnya. Contohnya seperti di samping ini saya hanya memberi foto burger, lalu nama produknya, sedikit ilustrasi tambahan, dan di caption-nya ada penjelasan tentang burgernya. Jadi jika terlalu banyak elemen yang Bapak Ibu masukkan nantinya, nanti bisa membuat audiens bingung. Ini yang ingin ditonjolkan itu yang mana, lalu bisa membuat audiens seperti gerah mungkin melihatnya, karena benar-benar ada banyak elemen yang dimasukkan. Nah, ini contohnya dari penggunaan hierarki visual yang di kiri dan kanan. Kalau menurut Bapak Ibu, lebih enak yang mana sih dilihatnya seperti itu? Kalau yang di kiri, ini tidak menggunakan hierarki visual yang baik, gitu. Contohnya tidak ada ruang kosong, seperti tulisan, foto benar-benar menumpuk, tulisannya besar-besar, dan bahkan ada yang saling bertabrakan. Lalu tidak ada skala yang ingin ditonjolkan yang mana. Mungkin yang ditonjolkan seperti yang foto yang utama ini tadi, tetapi yang lainnya juga sama besarnya, jadi tidak ada skala yang ingin menunjukkan ini loh yang penting. Sedangkan yang
Di sebelahnya yang kanan, kita dapat langsung fokus ke Jazz Gunung Series Hybrid Concert. Jadi, oh judulnya ini, lalu dilanjutkan di bawah ada band-band yang akan mengisi, lalu berbagai info lainnya tentang tempat, lalu waktunya. Sedangkan yang di kiri, pasti ibu-ibu bingung, ini siapa yang akan mengisi, seperti itu. Lalu waktunya, tempatnya ada di mana. Kalau bingung, contohnya seperti jam ini. Di sebelahnya ada makanku, lalu ada Panasonic. Pasti orang lain mengira, oh ini pasti foto iklan juga nih, iklannya makanku Panasonic. Tetapi ternyata salah loh. Jadi di jam ini untuk menunjukkan jam acaranya, yaitu jam 7. Seperti itu. Jadi penempatan desain itu juga penting. Gitu. Jadi agar audiens tidak salah menerima pesan nantinya. Gitu. Lalu yang kedua ada font atau tipografi, yaitu jenis tulisan yang akan kita gunakan. Di desain ada banyak font yang dapat kita gunakan. Jika diklasifikasikan, ada 4 jenis utama. Yang pertama ada serif. Serif ini cukup sering digunakan, khususnya di media kabar. Yang membedakan adalah ada ekor seperti ini, yang ada di lingkaran merah, ekor-ekor tambahan. Kenapa ada ekornya? Karena font serif ini mengikuti tulisan zaman dahulu. Seperti itu. Jadi ketika menulis menggunakan pulpen pasti ada ekor yang kita buat ketika selesai menulis satu huruf seperti itu. Biasanya contoh fontnya ada Times New Roman seperti itu, lalu apa lagi ya kalau serif Calibri, kalau tidak salah saya juga agak lupa. Lalu selanjutnya ada sans serif. Sans serif ini bentuk penyederhanaan dari serif, yaitu ekor-ekor di setiap hurufnya lebih dihilangkan. Jadi terkesan modern, sederhana, lalu fun seperti itu. Sekarang untuk saat ini banyak sekali brand-brand luar negeri, brand besar menggunakan font sans serif karena lebih terkesan modern seperti itu. Lalu ada font handwriting. Font handwriting ini mengikuti dari tulisan tangan manusia seperti itu. Jadi seperti ini. Biasanya kita ketika menulis kata akan terlihat seperti ini kurang lebih. Jadi handwriting itu mengaplikasikan tulisan tangan manusia ke dalam komputer seperti itu. Penggunaan handwriting ini biasanya digunakan untuk brand-brand yang lebih feminim seperti itu. Biasanya brand-brand di fashion atau di make up kebanyakan menggunakan handwriting. Lalu ada font komik. Font komik ini memberi efek fun. Jadi biasanya digunakan untuk banyak-banyak perusahaan seperti makanan, banyak banget menggunakan komik. Soalnya lebih terlihat bersahabat seperti itu. Contoh font komik ini ada Comic Sans, lalu ada font namanya Bakso Sapi juga yang dapat Bapak Ibu gunakan. Lalu font atau tipografi. Tentukan mood. Jadi ketika kita membuat font, kita ingin membuat kata-kata atau nama brand seperti itu, font itu penting karena bisa menentukan mood yang ingin kita sampaikan. Contohnya yang di atas, the sonitive typeface. Nah, seperti itu memberi kesan menakutkan ya, seperti itu. Sedangkan yang di bawahnya, flowy bottom, memberi kesan elegan. Jadi, pentingnya tipografi dapat memberi mood kepada audiens kita. Lalu selanjutnya pastikan font yang akan Bapak Ibu pilih
jelas dan mudah dibaca. Jadi jika seperti Chloe Gautam ini sangat jelas dan mudah dibaca. Jika tulisannya sulit, seperti Sonitive ini, audien akan berpikir lebih lama ketika membaca brand kita atau pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu, pasangkan 2 jenis font. Nah, jadi tidak cuma satu jenis font saja yang dapat kita gunakan, tapi juga dapat menggunakan 2 jenis font. Contohnya di Chloe ini dan Gautam, atau di Ethan dan Johnson. Untuk tulisan Ethan ini menggunakan font jenis handwriting, sedangkan untuk Johnston menggunakan font jenis sans serif seperti itu. Jadi di Ethan ini memberi kesan fun, lalu menyenangkan, fun dan menyenangkan seperti itu, sedangkan Johnston memberi kesan serius. Jadi brand yang ingin ditunjukkan tidak cuma fun, tapi juga ada efek seriusnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada pada warna desain. Nah, di warna itu ada 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang primer merupakan warna utama, yaitu merah, kuning, biru. Sedangkan sekunder merupakan percampuran dari warna primer. Contohnya, merah dan kuning menghasilkan warna warna oranye, sedangkan kuning dan biru menghasilkan warna hijau, dan merah dan biru menghasilkan warna ungu. Sedangkan tersier merupakan pergabungan warna dari warna primer dan sekunder. Itu contohnya merah dan ungu akan menghasilkan warna magenta seperti itu. Nah, pentingnya memilih warna ini adalah warna dapat merepresentasikan brand Bapak Ibu terhadap audiens. Contohnya, penggunanya dapat di feed Instagram. Jadi jika Bapak Ibu sudah menetapkan, oh saya ingin menggunakan warna biru, jadi sebisa mungkin nanti warna birunya digunakan cukup sering di feed-feednya. Jadi ketika orang melihat, oh ada feed warna biru ini, pasti buatannya, ini contohnya Sunspace, yaitu coworking space yang kita kelola. Itu kita menggunakan warna biru karena Sunspace merupakan coworking dari Kota Malang. Jadi ketika audien scroll di Instagram seperti itu dan lihat ada feed warna biru, pasti langsung ingat, oh ini pasti desainnya Sunspace, ini akunnya Sunspace seperti itu. Jadi nanti sebisa mungkin Bapak Ibu menentukan juga warna untuk usahanya. Itu mungkin jika ada yang jilbab menggunakan yang lebih feminin seperti pink atau merah marun seperti itu, atau untuk makanan bisa menggunakan kuning seperti itu. Jadi pastikan benar-benar digunakan secara terus-terusan agar pembaca lebih cepat ingat seperti itu. Lalu yang kedua, pastikan warna background dengan warna objek kontras. Ini seperti hierarki visual yang tadi. Jadi jangan sampai warna background kurang lebih sama dengan warna fontnya seperti itu. Lalu gunakan warna sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan di sini bagaimana sih? Jadi sebisa mungkin warna itu biasanya untuk satu desain saya menggunakan 2 sampai 4 warna seperti itu. Jika terlalu banyak warna yang digunakan, nanti audien juga seperti bingung juga identitas desainnya ini sebenarnya apa sih, kok ada banyak warna yang ditonjolkan seperti itu yang digunakan. Nah, kalau Bapak Ibu bingung ingin menentukan warnanya itu seperti apa sih? Jadi contohnya ini logo dari Pemkot Lamongan. Warna yang kami butuhkan itu mengambil dari warna-warna logonya seperti itu. Yang pertama yang biru kita ambil dari warna biru ikannya. Lalu yang hijau kita ambil dari ikan yang satunya. Sedangkan yang abu-abu ini kami ambil dari warna font seperti itu. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin menentukan warna feed desainnya, mungkin bisa lihat dari warna logonya seperti itu.
atau jika tidak ada logo, bisa dicari-cari yang sesuai dulu tuh, untuk diaplikasikan ke desain feed nantinya. Nah, contohnya ini desain feed untuk Lamongan Magelang tadi, karena warna utamanya sudah kami tentukan, seperti warna biru, lalu warna hijau, seperti itu. Jadi, kami konsisten menggunakan dua warna tersebut, ditambah warna putih untuk warna netral, seperti itu. Nah, berikut juga ada bukan software, website dari internet, untuk website untuk memberi kita Bapak Ibu ilustrasi-ilustrasi gratis. Gitu. Contohnya ada di samping ini. Untuk ilustrasi orang menggambar ini, saya tidak pusing-pusing membuat sendiri, tapi bisa cari di Undraw maupun di Storyset seperti itu. Mungkin bisa Bapak Ibu catat agar tidak lupa kalau ingin menambahkan desain ilustrasi flash design di feed Bapak Ibu nantinya. Gitu. Di Undraw dan Storyset ini sendiri ada banyak ilustrasi yang dapat digunakan, juga warna-warnanya dapat diubah sesuai keinginan Bapak Ibu. Jadi jika tadi seperti tadi warna yang ingin Bapak Ibu gunakan, contohnya di sini saya menggunakan pink untuk jagoan digital Banyuwangi. Jadi di Storyset saya mengganti warna ilustrasinya dengan warna pink mengikuti warna yang saya gunakan untuk feed seperti itu. Jadi lebih menyatu dengan feed-nya. Nah, biasanya desain itu butuh banyak ide dan nggak bisa sewaktu-waktu langsung ide datang. Jadi biasanya saya jika bingung mencari ide-ide lain di namanya website, ada Pinterest dan Behance. Di website ini ada banyak desain-desain yang dibuat orang lain. Jadi nanti bisa kita ATM memakai modifikasi seperti itu untuk desain-desain Bapak Ibu. Jadi jika bingung, saya ada promo ini, tapi bingung desainnya seperti apa lagi ya, mungkin bisa lihat-lihat di Pinterest atau Behance untuk mencari inspirasi lain seperti itu. Nah, lalu biasanya untuk jualan, elemen apa aja sih yang penting untuk dimasukkan? Yang pertama, saya menyarankan untuk memasukkan logo bisnis Bapak Ibu jika ada. Jadi audiens ketika melihat juga, oh ini logonya jagoan Indonesia, jadi ada uniqueness atau keunikan tersendiri di feed-nya. Lalu info bisnis itu seperti ini, ada nomor telepon, lalu ada Instagram, ada YouTube. Itu jika Bapak Ibu mungkin nanti bisa memasukkan info bisnisnya seperti nomor yang dapat dihubungi jika berjualan, kan pasti orang ingin memesan closing-nya itu ingin pesan barang Bapak Ibu, jadi kalau bisa dimasukkan info bisnisnya, alamat atau nomor handphone seperti itu. Lalu juga nama toko marketplace jika ada, seperti Shopee atau Tokopedia jika ada dapat dimasukkan di bawah. Jadi di bawah ini dapat dimasukkan nomor telepon, alamat, dan marketplace. Sedangkan di tengah-tengah seperti ini dimasukkan desain atau pesan yang ingin disampaikan, mungkin seperti promo atau produk baru seperti itu. Lalu nantinya sama teman-teman fasilitator akan dibuatkan desain kemasan juga ya Mas Eka. Jadi ya, betul Mas Eka. Ya, jadi di sini saya ingin share sedikit tentang manfaat desain kemasan, yaitu menarik perhatian calon konsumen. Jadi calon konsumen ketika ada di toko, seandainya barang-barang Bapak Ibu ada di etalase toko ya, di ke toko, pasti calon konsumen itu ada banyak pilihannya. Nah, untuk manfaat desain kemasan ini untuk menarik calon perhatian konsumen.
perhatian calon konsumen seperti itu. Jika ada 2 jenis dijajarkan, satunya tidak ada stiker, tentunya cuma dibungkus plastik aja, satunya ada stiker, ada banyak informasinya, pasti calon konsumen akan lebih tertarik yang ada banyak informasinya seperti itu. Lalu menjadi pembeda dengan kompetitor bisnis sejenis. Jadi sama-sama jualan keripik pisangnya, tapi kalau satunya dikasih logo, lalu nama bisnisnya, pasti calon konsumen akan tahu, oh ini apa keripik pisangnya Pak ini nih, seperti itu. Lalu memberi informasi penjelas kepada calon konsumen. Jadi di desain kemasannya dapat kita kasih seperti PIRT jika ada, lalu alamatnya diproduksi di mana, lalu yang penting tanggal expired seperti itu, karena sekarang semakin banyak konsumen yang lebih awas seperti itu, seperti banyak yang melihat ini expirednya kapan sih, sekarang banyak banget konsumen yang seperti itu. Jadi sangat penting memberi informasi penjelas di kemasan Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini, ada 2 jenis produk, contohnya jika Bapak Ibu ada di supermarket, lalu ada 2 jenis, seperti di kiri dan kanan, pasti lebih banyak orang yang memilih di sebelah kanan. Seperti itu. Jika saya sendiri juga pasti memilih yang sebelah kanan karena lebih menarik, lebih menonjol daripada yang satunya. Seperti itu. Lalu, apa aja sih komponen yang biasanya ada di desain kemasan? Yang pertama, jika ada bisnis, logo bisnis, bisa banget Bapak Ibu masukkan. Jadi, brand bisnis Bapak Ibu juga akan lebih terkenal. Seperti itu, orang-orang juga, saya ingin beli brand bisnis, contohnya Patao, jadi saya nyari yang ada logo Patao, seperti itu. Lalu kedua, ada jenis produk. Jenis produknya apa sih? Keripik pisang, tentunya bisa Bapak tulis yang besar, seperti itu. Kalau jualan yang lain, makanan lain seperti frozen food, mungkin bisa ditulis jenis produknya, frozen foodnya apa, mungkin bakso atau tahu bakso, seperti itu. Lalu tagline produk, jika Bapak Ibu ada tagline produk, bisa banget dimasukkan di desain kemasannya. Seperti contohnya ini, trennya lezat, pas buat kapan saja. Lalu ada pilihan rasa. Di sini ini opsional, jika memang ada pilihan rasanya bisa dimasukkan, jika tidak, ya tidak perlu dimasukkan seperti itu. Lalu tanggal kadaluarsa, seperti yang saya bicarakan tadi, ini sangat penting khususnya untuk konsumen saat ini. Lalu penjelasan produk seperti PIRT dan BPOM jika ada, karena PIRT itu membuat calon konsumen lebih percaya. Jadi, oh sudah lolos PIRT ini berarti produknya benar-benar aman, seperti itu. Lalu ada gambar penjelas produk. Jadi keripik pisang tentu kita kasih fotonya keripik pisang, jangan sampai jenis produknya keripik pisang tapi gambar penjelasnya bakso. Nanti calon konsumennya pasti bakal bingung, ini jualnya apa sih sebenarnya, seperti itu. Lalu berat produk ini juga penting agar konsumen nanti tahu, tidak merasa tertipu. Jika beratnya 300 gram, isinya juga dipastikan 300 gram, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Jadi kira-kira seperti itu tentang penjelasan tentang desain grafis dari saya. Mungkin Siap. Stop share dulu kali ya Mas. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan ininya tentang materi desain grafis. Mungkin Mas Haka mau mendemokan gimana cara pakai Canva-nya? Nah, iya mungkin bisa langsung saya perlihatkan ya ketika tampilan dari Canva itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih proses mendesain dari Canva. Baik, waktunya masih cukup kan ya, Mas Enggar? Masih cukup, sekitar 20 menit lagi, Mas. 20 menit. Baik, saya akan
share screen lagi. Nah, oke, jadi di sini saya menggunakan Canva versi komputer. Mungkin nanti sedikit berbeda, tapi tidak terlalu jauh dengan Canva versi mobile atau HP seperti itu. Di sini ada tampilan-tampilannya. Yang desain-desain ini merupakan desain-desain yang sudah Bapak Ibu buat nantinya. Jika Bapak Ibu membuat beberapa desain, nanti akan langsung tersimpan di desain-desain seperti itu. Lalu di trash jika ada yang desain yang Bapak Ibu hapus, lalu ingin Bapak Ibu gunakan lagi, bisa dicari di trash jika masih ada juga. Biasanya di trash akan tersimpan beberapa waktu. Jika sudah lama, nanti akan auto dihapus oleh Canva seperti itu. Nah, awal-awal kita dapat memilih create a design, atau jika Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, ada buat desain baru seperti itu. Di sini ada beragam jenis ukuran desain yang dapat kita gunakan. Ada presentasi jika digunakan untuk PPT, presentasi Bapak Ibu. Lalu ada ukuran koran seperti itu, ukuran A4. Jika ingin membuat logo juga bisa di sini. Lalu juga, nah di sini ada Instagram post dan Instagram story. Saat ini saya contohnya ingin membuat Instagram post terlebih dahulu, Instagram feed. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini di Instagram ada 3 jenis ukuran. Saya menggunakan ukuran yang pertama, yaitu 1x1, 1080x1080, ukuran standar dari desain Instagram. Nah, berikut tampilan Canva ketika Bapak Ibu ingin mengerjakan. Jadi di sini ada home, file, resize, itu, lalu share. Share ini jika ingin mendownload, ingin menyimpan desain yang Bapak Ibu sudah buat. Di sini ada download. Jika di HP nanti akan sama saja, kurang lebih. Nah, di sini ada tools atau alat-alat yang dapat Bapak Ibu gunakan nantinya. Seperti itu. Di sini ada template. Template ini desain yang sudah orang lain buat. Nanti Bapak Ibu juga bisa memilih dan bisa Bapak Ibu gunakan seperti itu. Bisa Bapak Ibu edit, contohnya seperti ini. Nah, virtual chest seperti ini bisa Bapak Ibu edit seperti toko catur seperti itu. Nanti penataan tepatnya bisa Bapak Ibu samakan. Tapi karena sebisa mungkin Bapak Ibu membuat desain feed-nya sendiri seperti itu, agar khususnya ketika belajar ya, jadi Bapak Ibu dapat belajar alat-alat yang ada di Canva. Jadi awal-awal mungkin menggunakan membuat sendiri, tidak menggunakan template. Kecuali jika sudah paham Canva itu seperti apa, nanti dapat menggunakan template agar mempermudah pengerjaan, membuat desain seperti itu. Jadi selain mengurus produksi, nanti menggunakan template mempercepat ketika ingin membuat desain. Lalu yang pertama ada elemen. Elemen ini ada banyak sekali, ada shape bentuk seperti macam-macam, ada lingkaran, kotak, bintang. Ini akan bisa Bapak Ibu gunakan nantinya seperti itu. Lalu ada folder upload. Nanti jika Bapak Ibu ingin mengupload foto seperti Bapak Ibu punya produk, lalu sudah difoto, ingin dimasukkan di Canva, nanti tinggal klik upload, nanti akan ada pilihan upload media, nanti foto yang sudah Bapak Ibu tangkap sebelumnya dapat Bapak Ibu upload seperti itu. Lalu ada pilihan foto ini rekomendasi dari Canva seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan background seperti kalau seperti background sekarang Ramadan, ingin mencari foto masjid, seperti ingin mencari foto masjid agar terlihat lebih Ramadan,
bisa ditulis mouse view seperti itu, karena ini menggunakan bahasa Inggris. Tuh. Jadi dapat digunakan nanti foto-foto masjid yang sudah ada di Canva. Lalu teks menambahkan tulisan seperti itu. Di sini beberapa ada tulisan yang sudah disiapkan oleh Canva yang dapat Bapak Ibu gunakan, atau dapat add heading, ini headline, lalu subheadline, dan ini caption seperti itu. Lalu ada audio, biasanya saya gunakan ketika ingin membuat story, lalu ada video. Nah, pertama saya ingin membuat desain, karena sekarang lagi Ramadan, mungkin bisa dibuat paket Ramadan seperti itu untuk Bapak Ibu. Pertama saya klik di kanvasnya. Nah, di sini ada background color untuk mengganti warna. Lalu di sini ada default color, warna yang sudah disiapkan oleh Canva. Nah, untuk tanda plus ini untuk menambahkan warna yang ingin Bapak Ibu sesuaikan sendiri seperti itu. Lalu di sini tinggal digeser, Pak, ini warna seperti apa. Jika ada warna hijau, tinggal digeser yang satunya. Ini untuk gelap terang seperti itu. Yang ini untuk membedakan warna, merubah warna. Mungkin saya menggunakan warna oranye terlebih dahulu seperti itu. Lalu jika sudah, saya ingin mengupload foto produk. Tentunya di sini ada maju TJ. Di sini saya menggunakan remove the PPT. Tuh, ini ada upload image. Tinggal diklik, nanti upload terlebih dahulu gambar yang ingin Bapak Ibu upload. Contohnya seperti gambar produk Bapak Ibu jika ada. Nah, di sini fotonya tidak terlihat. Jika dilihat di sini fotonya masih ada background putih seperti itu, tidak transparan. Dengan kita upload nantinya background putihnya akan hilang seperti itu. Nah, ini juga tips untuk foto produk nantinya. Jika ingin menghilangkan background seperti saya ini, bisa nanti Bapak Ibu menaruh produknya di kertas putih atau tembok putih bersih, dan pastikan nanti ketika memfoto tidak ada objek lainnya. Jadi objek lainnya tidak akan ikut dan background putihnya dapat lebih mudah terhapus seperti itu. Nah, nanti tinggal kita download gambarnya. Tuh. Oke. Lalu tinggal kita upload media, gambar yang sudah kita remove PPT tadi. Nah, ini masih loading. Jika sudah loading, kita pilih objeknya. Nah, nanti di objeknya akan ada garis kotak seperti ini. Ini namanya edit box atau box untuk mengedit. Jadi jika ingin memperbesar objek, bisa kita pilih yang pojok seperti ini, lalu kita tarik menjauh. Nah, objeknya akan menjadi lebih besar seperti itu. Seperti jika menggunakan hierarki visual, kita menggunakan hierarki yang skala, yaitu objeknya kita buat lebih besar, mungkin sekitar 40% dari kanvasnya agar lebih mudah terlihat. Dan audiens lebih fokus kepada produk yang kita jual. Gitu. Lalu saya ingin menambahkan teks subheading. Di sini ingin saya tambahkan promo Ramadan. Di sini juga bisa ditarik di pojok-pojoknya jika ini lebih diperkecil, atau di sini ada ukuran yang dapat dipilih. Di sini ada banyak ukurannya,
semakin kecil juga akan semakin kecil seperti itu. Saya buat ukuran 36 poin. Nah, sepertinya terlalu kecil. Mungkin 48 cukup. Bisa ditambahkan atau dikurangi seperti ini. Lalu di sebelah kirinya lagi, ini untuk memilih jenis font. Nanti ada jenis handwriting, corporate, paragraf ini, sans serif, serif, seperti itu ada banyak modern. Mungkin karena Ramadan saya ingin menggunakan yang handwriting. Mungkin kita cari yang agak ke Arab seperti itu. Kurang. Mungkin yang agak sederhana sedikit. Nah, ini contohnya. Lalu saya buat agak besar. Nah, lalu di bagian font ini kita dapat memberi underline, itu ada garis bawah, maupun bold atau italic. Bold untuk menebalkan font, lalu italic untuk memberi efek miring. Khusus yang font ini tidak ada, jika font lain mungkin ada. Tidak ada. Sebentar. Oh, baik, jadi ini Mas Aga sedang membuat desain promo untuk Ramadan ya. Nah, ini contohnya jika kita memberi efek bold akan lebih tebal, memberi efek italic akan miring seperti itu. Saya akan menggunakan tulisan font handwriting gitu. Lalu di sini alignment yaitu ini untuk jika di Word bisa kita taruh seperti di pinggir sisi kanan atau sisi kiri atau di tengah seperti itu. Untuk ini saya taruh di bagian tengah. Lalu ini jika ingin memberi list, ini spacing untuk mengatur kerapatan seperti itu. Lalu selanjutnya ada efek. Di sini ada banyak efek. Tentunya ada shadow, memberi efek bayangan. Nanti bisa Bapak Ibu edit sendiri. Lalu neon. Di sini saya tidak memberi efek. Mungkin saya beri efek curve. Seperti itu. Nah, efek curve sendiri dapat kita rubah-rubah sesuka hati Bapak Ibu. Di lengkung ke atas maupun ke bawah dan lengkungannya seberapa seperti itu. Oke, ini cukup. Kita ubah agak ke atas. Nanti jika Bapak Ibu menggunakan Canva HP dan lihat kok efeknya nggak ada, seperti mungkin nanti bisa Bapak Ibu geser ke kanan untuk bagian ini. Nanti akan keluar efek pilihan efek seperti itu. Lalu di sini ada posisi, yaitu merubah posisinya ada di center, middle ini tepat di tengah kanvas, center juga tepat di tengah kanvas, lalu di top, left, dan seperti itu. Saya buat di center tepat tengah, tapi tidak tepat tengah di horizontal. Lalu di sini ada efek transparansi untuk mengatur transparansi. Nah, seperti ini. Saya buat yang lebih tebal. Lalu ini untuk menduplikat seperti itu. Menduplikasi font. Maka saya duplikat. Nah, tinggal Bapak Ibu klik dan edit. Bisa diganti ini karena nama saya Jalan Madu, jadi saya ganti Madu Murni seperti itu. Fontnya juga dapat Bapak Ibu rubah warnanya. Saya tambahkan dan pastikan warnanya nanti kontras seperti itu. Saya gunakan warna putih. Lalu untuk yang satunya mungkin ini. Lalu selanjutnya dapat
mempercepat memberi efek di elemen. Ini dapat Bapak Ibu klik search, atau ada elemen yang sudah disiapkan direkomendasikan oleh Canva. Jika biasanya saya menggunakan elemen ada gradient, circle, seperti itu. Nah, saya pilih yang ini. Nah, nanti akan keluar elemen gradasi seperti cahaya. Tinggal nanti bisa dirubah juga warnanya. Saya buat putih. Lalu di posisi ini ada yang backward, ada forward. Backward ini untuk menaruh gambarnya ke belakang objek lainnya. Seperti contoh gradasi ini ada di depan madu saya. Saya klik backward. Nah, jadi gradasinya akan ada di belakang madu, tidak di depannya. Saya taruh di middle dan center seperti itu. Lalu jika sudah seperti ini, madunya akan agak terlihat melayang seperti itu ya. Mungkin bisa Bapak Ibu kasih shadow. Shadow. Nah, ini ada beberapa pilihan. Oh iya, untuk pilihan elemen sendiri, jika Bapak Ibu menggunakan Canva yang free, karena Canva juga bisa digunakan gratis, juga ada yang berbayar. Contohnya jika ini ada yang tulisan Edu atau Pro, biasanya itu akan berbayar. Jika digunakan nanti akan ada watermark atau tulisan Canva di sini jika Bapak Ibu download nantinya. Jadi sebisa mungkin dipastikan untuk mencari yang tidak ada tulisan Pro atau Edu. Tentunya ini. Nah, tinggal saya kecilkan, tarik yang di pojok-pojok seperti itu. Nah, posisinya ini masih ada di depan madu, saya taruh ke backward. Nah, jika seperti ini madunya tidak terlihat melayang karena ada bayangannya sendiri seperti itu. Mungkin madunya ingin saya miringkan agar memberi efek dinamis juga, jadi tidak kaku. Lalu selanjutnya saya kasih efek block. Block ini elemen bentuk-bentuk random seperti itu, grafik. Nah, sekali lagi pastikan memilih yang tidak ada tulisan Pro atau Edu. Bisa saya besarkan sampai besar, full, lalu saya posisinya saya ubah ke backward. Jadi background, backward. Nah, lalu warnanya saya rubah. Ini lebih terang, lebih gelap, bisa terserah Bapak Ibu. Sesuai dengan warna yang sudah Bapak Ibu tentukan sebelumnya. Ini saya ingin lebih banyak warna oranye, agak ke kuning seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, oke, kan kita ingin memberi efek Ramadan seperti itu. Mungkin bisa kita Bapak Ibu cari search Ramadan. Nah, di Ramadan ini, kalau tidak lupa saya kasih filter free. Nah, ada berbagai elemen khas Ramadan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Gitu. Contohnya ada ini, kurang terlihat jelas kontrasnya, agak mirip dengan background, jadi dipilih yang agak kontras. Ini kasih lampu-lampu Ramadan. Ya, mungkin Kak Aga bisa dipercepat waktunya. Nah, kalau namanya promo pastikan kurang kalau nggak lihat harga promonya. Jadi saya kasih shape yang lingkaran seperti ini, lalu saya rubah warna ke warna mungkin merah agar lebih terlihat. Lalu tambahkan teks, add heading,
Lalu harga promo seperti 75K, 75.000, saya rubah warnanya menjadi putih. Ini untuk harga promo. Lalu logo, jangan lupa jika Bapak Ibu ada logo. Ini mungkin saya pilih logo random dahulu ya. Jika ada logo bisnis Bapak Ibu dapat dimasuki ke bagian pojok ataupun di tengah seperti itu. Sesuaikan dengan white space-nya. Lalu di tes subheading, saya ingin memberi penjelas tentang promo Ramadhannya. Contohnya 3 madu murni, satuannya 300 ml. Gitu. Ini saya perkecil di ukuran 28. Saya rata kiri. Nah, mungkin bisa juga dengan kue nastar. Jadi sebisa mungkin dikasih penjelas nantinya ada apa aja di paket-paketnya di produk Bapak Ibu seperti ukurannya, lalu beratnya seperti itu. Lalu saya kasih di caption yaitu info pesan segera. Jadi contohnya ada di Shopee jika Bapak Ibu ada. Nanti diberi nama Shopee bisnis Bapak Ibu seperti itu. Contohnya jualan Ibu. Seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu taruh di bawah. Bisa juga dikasih nomor telepon Bapak Ibu atau alamat Bapak Ibu jika berjualan offline juga, Pak. Itu. Lalu elemen saya kasih karena ini madu murni, saya kasih daun-daun seperti itu. Karena ini bahasa Inggris, saya tulis leaf. Oke. Yang free, misalkan yang free. Ini agak dikecilkan. Lalu ini saya duplikat, saya rubah, saya pindahkan juga, jadi berkecil. Nah, begini juga terlihat lebih murni seperti itu. Di sini juga ada edit image jika fotonya ada ingin diedit, dapat kecerahan seperti itu, kontras. Kalau yang ini ingin saya rubah agak blur, agak buram seperti itu. Nah, lihat agak buram, agar audiens lebih fokus ke produk kita seperti itu. Nah, kurang lebih untuk kanvas seperti itu, Bapak Ibu, untuk elemen-elemennya, untuk tools-nya, itu jika ingin membuat, ada di membuat desain tambahan lagi, dapat di add page seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita rubah, mungkin ada promo paket lainnya seperti itu. Jika sudah, tinggal di-share dan download. Pilih yang JPEG, lalu pilih yang page keberapa yang ingin Bapak Ibu download, dan selesai. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk desain Canva-nya. Baik, oke, terima kasih Mas Zaka. Sepertinya mohon maaf ya Bapak Ibu, karena ada suara-suara yang mungkin tidak mengenakan, karena ini mau Lebaran ya, mungkin tetangga sebelah ingin membetulkan rumahnya jadi lebih baik. Oke, itu tadi materi dari Mas Zaka. Mungkin kalau misalnya ini boleh di-share ya Mas, terkait videonya, mungkin yang via HP, jadi Bapak Ibu bisa belajar di rumah, karena nanti biar dari teman-teman fasilitator setelah membuat desain feed bisa dibantu untuk Bapak Ibu membuat desain via Canva sendiri. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Mas Zaka terkait Canva, bisa dinyalakan mic-nya dan kameranya. Monggo silakan kita masuk di sesi tanya jawab.
Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, coba saya. Mungkin Mas Enggal. Oh, nggih, Pak Boleh. Taufik. Oh, Iya. oke, siap. Oke, pertama mungkin terima kasih banyak ya Mas Haka terkait tutorialnya tadi sangat bagus sekali. Mudah-mudahan teman-teman dari peserta ini bisa mempraktekannya ya. Jadi bisa langsung mengekspresikan produk-produknya istilahnya gitu. Terus mungkin ini Mas Enggal, Oke. kalau boleh link video yang ini, karena tadi kan ada caranya, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman ya. Selain materinya, ada juga recordnya. Oke, siap. Ya, makasih Mas Enggal, Mas Akan. Oke, siap Pak Taufik. Baik, nanti akan kita share tutorial atau tips-tips terkait Bapak Ibu bisa desain di Canva. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti ada tutorial tentang foto, video, dan Instagram, baik itu digital marketing yang mungkin caption, terus hashtag. Nah, itu nanti Bapak Ibu dapat belajar lewat situ. Nanti kita akan share videonya. Oke, mungkin ada pertanyaankah dari Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya belum ada, coba saya bertanya nih Mas Haga. Tadi kan udah banyak dijelaskan terkait tools-toolsnya ya. Itu mungkin dari Bapak Ibu ya juga pusing gitu belajar dari awal. Nah kira-kira mungkin kalau misalnya ada nih cara singkat kalau di Canva langsung gitu Mas, buatnya tanpa perlu harus insert elemen, insert ini. Nah kira-kira gimana Mas tipsnya? Jika seperti itu mungkin agar mempercepat waktu desain, seperti yang saya jelaskan tadi bisa menggunakan template yang sudah disediakan di Canva seperti itu. Di template itu nanti untuk font seperti elemen-elemen juga sudah disediakan, jadi tinggal diganti foto produknya dan juga nama promo atau nama produk seperti itu, dan ditambahkan logo bisnisnya Bapak Ibu nantinya. Oke, siap. Terima kasih Mas Haka. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya susah memahami kata-kata baru seperti elemen, seperti bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya template. Sudah dijelaskan oleh Mas Haka, di Canva banyak sekali template. Nah, itu Bapak Ibu bisa pilih, disesuaikan dengan desain yang Bapak Bapak Ibu ingin desain. Nah, mungkin ada pertanyaan kah? Kira-kira silakan Bapak Ibu. Bu Yeni, Pon Celup. Kira-kira apakah ada pertanyaan atau masih bingung Mas? Belum Mas, nanti dulu. Oke, siap. Terima kasih Bu Yeni. Oke, mungkin sedikit menambahkan juga. Jadi karena teman-teman fasilitator nantinya yang akan mendesain feed atau Instagram Bapak Ibu sekalian, nah harapannya setelah dari teman-teman fasilitator, Bapak Ibu juga bisa belajar sedikit-sedikit lewat Canva ini. Bisa di-download di aplikasi Play Store, ya, gratis, tanpa perlu bayar. Nah, itu bisa digunakan, tinggal pilih template-nya yang mana, tinggal pakai foto, teks, dan lain-lainnya, tinggal pakai. Nah, itu sudah bisa membantu postingan di Instagram Bapak Ibu. Jadi, monggo nanti kalau misalnya sungkan ditanyakan di sini, bisa ditanyakan via fasilitator masing-masing. Mbak, saya kelewatan yang ini boleh dijelaskan, atau Mas, mungkin saya kelewatan ini boleh dijelaskan. Nah, itu monggo dipersilakan. Harapannya nanti Bapak Ibu aktif, kita bisa tahu nih celah kesusahan Bapak Ibu yang mana sampai benar-benar nanti setelah saya pendampingan bisa dilepas seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Di sesi pagi ini mungkin hal baru bagi Bapak Ibu tentang desain Canva.
Sebelumnya hanya produksi, Mas. Sekarang disuruh desain-desain. Nah, ini memang kemajuan digital ya, tidak bisa dipungkiri. Kita harus bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Nah, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa lanjut di kolom WhatsApp ya, di grup WhatsApp, bisa tanya-tanya di situ, silakan. Jadi ada beberapa peserta di situ, banyak sekali dari luar Jawa maupun di Jawa. Kita bisa sharing mengenai kendala-kendalanya, terus mungkin terkait tips-tips usaha di kala pandemi ini. Nah, itu bagaimana kita bisa sharing di grup WhatsApp itu. Harapannya sekali lagi Bapak Ibu bisa aktif, bisa mengikuti sampai akhir. Nah, mungkin sesi dari ya. Oke, Mas Enggar, sebelum ditutup mungkin ya, takutnya saya lupa. Siap. Ini mungkin buat teman-teman peserta ya dari Debitur Umi, ini Canva ini sangat bagus banget ya. Jadi selain untuk online, jadi Bapak Ibu juga bisa mendesain misalnya untuk istilahnya logo tempat jualan ya, Mas Enggar ya. Betul. Jadi nanti Bapak Ibu logo bisa kemasan di print ya kan, nanti dipasang di warungnya, misalnya kayak itu. Selain manfaatnya lewat online juga. Betul. Oke, mungkin itu aja. Makasih Mas Enggar. Terima kasih Pak Taufik. Oke, jadi Canva ini powerful sekali Bapak Ibu, tidak hanya untuk online, tapi juga bisa membantu jualan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sesi materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi bisa tanya di grup WhatsApp atau mungkin ke fasilitator masing-masing, jangan sungkan-sungkan, karena kita akan membantu Bapak Ibu untuk bisa lebih scale up ya istilahnya dalam program pendampingan PIP pada kali ini. Mungkin sebelum sesi berakhir, alangkah baiknya kita berfoto bersama dulu ya. Operator bisa dipersiapkan. Bapak Ibu silakan on cam terlebih dahulu biar kelihatan wajah-wajah semangat-semangatnya ya. Kita bareng-bareng mengembangkan usaha dan bisnisnya. Silakan on cam terlebih dahulu sebelum operator foto bersama. Oke, sepertinya sudah ada yang menyalakan on cam. Baik. Oke, ini sudah. Oke, baik. Kita apa-apa ya di hitungan ketiga. Operator siap ya? Oke. Lihat ke kamera. 1, 2. Nah, mungkin tadi jargonnya ya, semangat. Nah, kita kepalkan tangan dulu. Seperti ini. Sekali lagi, kita foto bersama. Oke. Lihat ke kamera. 1, 2. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya akhiri sesi pagi hari ini. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Ya, sesi selanjutnya ada dari Mas Yoga terkait tentang e-commerce, packaging, dan juga nanti ada tips-tips mengenai pengiriman barang. Nah, mungkin seperti itu. Ditunggu minggu depan. Dan juga teman-teman fasilitator masih aktif untuk mendampingi Bapak Ibu setiap harinya. Itu bisa dibantu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.